Halo sobat, kembali lagi di channel Mr. Bobang. Bagaimana kabar kalian semua sobat? Mr. doakan agar semua sobat-sobatku baik-baik selalu ya, dimanapun kalian berada. Untuk kali ini, Mr. Bobang akan menceritakan sebuah film yang berjudul Whitesnake 2 atau The Troublation of Greensnake. Setelah mengenal Xiaobai dan Xiaoxing di film Whitesnake 1 yang sebelumnya udah Mr. Bobang ceritakan, kali ini Mr. akan menceritakan Whitesnake 2, di mana pada film kali ini kita akan lebih berfokus pada perjalanan Xiaoxing, sang Greensnake, untuk keluar dari sebuah dimensi yang diciptakan oleh seorang biksu. Yang dimana di dimensi ini terdapat banyak sekali iblis dan para siluman yang terkurung di dalamnya. Dan bagi sobatku yang ingin menonton Whitesnake 1, linknya ada di kolom deskripsi ya sobat. Oke sobat, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya sobat. Di awal film, kita diperlihatkan Xiaobai dan Xiaoxing yang hendak ingin menghancurkan sebuah kuil yang bernama Kuil Jinshan, yang bertujuan untuk mengambil kembali suaminya dari tempat itu. Tapi, kuil itu dilindungi oleh seorang biksu sakti yang bernama Fa Hai, guru dari suami Xiaobai. Karena kejadian itu, pertarungan antara biksu dan siluman ular pun terjadi, yang mengakibatkan biksu Fa Hai pun mengurung Xiaobai ke dalam sebuah pagoda. Sebelum terkurung ke dalam pagoda, Xiaobai sempat mencoba menghancurkan pagoda itu menggunakan senjata tusuk kondenya. Tapi hasilnya sia-sia saja. Karena melihat dirinya yang akan segera terkurung ke dalam pagoda, ia pun menitipkan anaknya kepada Xiaoxing untuk diserahkan kepada suaminya. Xiaoxing yang melihat kondisi kakaknya pun menjadi marah, sehingga ia kembali menyerang biksu. Tapi karena kekuatannya yang masih kalah jauh dari biksu Fa Hai, ia pun tidak sanggup melawannya, sehingga mengakibatkan ia juga terhisap ke dalam sebuah dimensi. Scene berpindah. Ketika Xiaoxing sadar, ia telah berada di sebuah kota yang belum pernah ia datangi. Karena merasa penasaran, ia pun berjalan menyusuri kota tersebut sambil memanggil nama kakaknya. Dan pada saat dia berjalan menyusuri kota tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh iblis berkepala banteng. Karena kekuatan iblis itu yang begitu kuat, ia pun mencoba untuk melarikan diri, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Semua yang datang ke sini, tinggalkan harapan. Ketika Xiaoxing sedang berlari dari kejaran iblis itu, tiba-tiba ia bertemu seorang wanita yang mencoba menyelamatkannya. Tapi sia-sia saja, karena iblis itu terlalu kuat untuk mereka lawan. Sehingga mereka berdua memilih untuk melarikan diri. Tapi sialnya, iblis itu terus mengejar mereka dan tidak membiarkan mereka lolos dari kejarannya. Ketika mereka berdua sudah mulai terpojok dan tidak bisa melarikan diri lagi, disitulah iblis itu pun mencoba untuk membunuh mereka. Tapi sebelum hal itu terjadi, keberuntungan masih berpihak kepada mereka. Tiba-tiba seorang pemuda misterius datang, menyelamatkan mereka berdua dengan cara menjebak iblis itu. Sehingga mereka bisa kabur dari kejaran iblis berkepala banteng itu. Setelah mereka merasa aman, wanita itu pun mengajak Xiaoxing untuk ikut bersamanya dan memperkenalkan dirinya kalau dia bermarga San, atau biasa dipanggil Nona San. Lalu Nona San juga menjelaskan kalau mereka berada di sebuah kota yang bernama Kota Sura. Singkat cerita, mereka tiba di wilayah Gurita Zhangyu, sebuah tempat perlindungan bagi mereka dan para siluman iblis yang lemah. Kemudian, Nona San juga menceritakan pengalamannya kenapa ia bisa sampai ke Kota Sura. Tidak itu saja, Nona San juga menjelaskan
kalau kota Sura bukanlah surga, neraka, atau dunia. Di kota ini, kekuatanlah yang paling penting untuk bisa bertahan hidup. Nona San juga mengajari banyak hal kepada Xiaoxing, mulai dari memberikannya sebuah buku yang berisi banyak informasi, teknik menggunakan senjata, cara mengendarai sepeda motor, hingga teknik agar bisa bertahan hidup di kota Sura. Pada saat Xiaoxing dan Nona San sedang duduk sambil melihat senja, tiba-tiba pasukan iblis berkepala banteng datang menyerang kediaman mereka, dan dengan brutal membunuh gurita Zhang Yu dan para siluman iblis yang ada di tempat itu. Tapi beruntungnya, Xiaoxing dan Nona San masih bisa bersembunyi dari pasukan iblis berkepala banteng tersebut. Scene berpindah. Di dekat kediaman Xiaoxing dan Nona San, terjadi pertemuan antara pasukan iblis kepala banteng yang dipimpin oleh Tuan Niu dan pasukan siluman yang dipimpin oleh Sima, yang hendak ingin melakukan perang untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara kedua pasukan tersebut. Dan secara bersamaan, Xiaoxing dan Nona San juga mencoba kabur dari tempat itu menggunakan sepeda motor mereka. Tapi sialnya, aksi mereka diketahui oleh pasukan iblis berkepala banteng, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi yang mengakibatkan mereka berdua pun terjatuh pas di depan hadapan kedua pasukan tersebut. Dan karena kejadian itu, Nona San pun harus tewas di tangan salah satu pasukan iblis berkepala banteng. Melihat Nona San yang telah terbunuh, Xiaoxing pun menjadi marah sejadi-jadinya. Kebencian adalah sahabatku sekarang. Pengkhianatan memberiku pelajaran yang berharga. Walaupun iblis itu jauh lebih kuat dari Xiaoxing, tapi ia masih bisa menang melawannya. Pemimpin para siluman dan pemuda misterius pun ikut membantu Xiaoxing. Ketika mereka sudah bersiap untuk melakukan perang, tiba-tiba angin topan datang dan diiringi oleh arwah para rusa. Melihat hal tersebut, mereka semua memutuskan balik kanan bubar jalan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, muncul juga para arwah bersayap yang akan menangkap makhluk hidup apa saja yang ada di hadapan mereka. Xiaoxing yang sedang melarikan diri dari kejaran arwah itu, tiba-tiba Sima datang dan membantu Xiaoxing untuk melarikan diri bersamanya. Scene berpindah. Di basecamp Master Sima, kita akhirnya mengetahui kalau siklus bencana itu biasanya terjadi 1 bulan sekali. Tapi sekarang, bencana itu bisa datang 2 atau 3 hari sekali. Kemudian, ada satu makhluk yang berjenis raksa, yang ternyata ia tidak suka melihat Master Sima membawa Xiaoxing masuk ke dalam basecamp mereka. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sehingga perkelahian pun terjadi. Tapi, dalam hal melawan makhluk itu bukanlah perkara sulit bagi Xiaoxing. Ia dengan mudah dapat mengalahkan makhluk itu, yang ternyata ia adalah kakak ketiga dari pasukan tersebut. Dan ketika Xiaoxing diserang secara diam-diam oleh anggota pasukan lainnya, Master Sima langsung menyelamatkan Xiaoxing. Kemudian, kakak kedua datang dan mengatakan kalau Xiaoxing bisa ikut bersama mereka, dengan syarat ia harus bisa mendapatkan persediaan. Lalu, Master Sima juga mengatakan saat matahari terbit, ia akan pergi ke swalayan Wanyi bersama dengan Xiaoxing. Di saat pagi tiba, perjalanan mereka pun dimulai menuju swalayan Wanyi. Dan di perjalanan, kita disuguhkan dengan pemandangan gedung-gedung yang runtuh. Kemudian, Master Sima juga mengatakan walaupun bangunan-bangunan itu sangat rentan runtuh, tapi dari situlah mereka mendapatkan semua jenis persediaan. Dan tidak itu saja, Master Sima juga menjelaskan
kalau orang-orang yang jatuh ke dalam kota Sura adalah orang-orang yang tidak bisa berdamai dan tidak mau jatuh ke siklus reinkarnasi. Lalu, Master Sima juga mengatakan kalau di kota ini ada 3 makhluk yang tinggal, yaitu manusia, iblis, dan siluman. Sedangkan arwah yang menyerang mereka semalam belum ada yang mengetahui. Tapi, jika ada yang tergigit oleh arwah tersebut, maka ia akan berubah menjadi sama seperti mereka. Di perjalanan, mobil mereka terus dihadang oleh para siluman dan iblis yang ada di kota itu, yang hendak ingin mencuri persediaan yang mereka bawa. Singkat cerita, mereka pun berhasil melewati makhluk itu hingga sampai ke perbatasan swalayan Wanyi, yaitu wilayah netral yang tidak akan diserang oleh siapapun. Sebelum memasuki gerbang untuk menuju swalayan Wanyi, mereka harus menyerahkan senjata yang mereka bawa pada penjaga yang ada di situ. Setelah melewati jalan setapak, akhirnya mereka berdua sampai di tujuan mereka, yaitu swalayan Wanyi. Di tempat itu, ada juga pemuda bertopeng dan siluman rubah sebagai pemilik swalayan Wanyi, yang sudah kita kenal sebelumnya di film White Snake 1. Kedatangan Xiaoxing ke tempat itu pun langsung diketahui oleh siluman rubah, yang hendak ingin menanyakan tentang asal mula kota Sura. Kemudian, siluman rubah memberitahukan asal mula kota Sura, dan alasan kenapa ia bisa sampai di kota ini. Kota Sura terlahir dari ketidakpuasan semua makhluk hidup yang ada di dunia, yang tidak mau masuk ke siklus reinkarnasi karena masih memiliki obsesi yang begitu besar yang belum terbayarkan. Dan benda yang ada di tangan kanan Xiaoxing adalah bentuk dari obsesinya, yang ingin menyelamatkan kakaknya yang ada di dalam sebuah pagoda. Kemudian, Xiaoxing juga dibawa ke sebuah kolam yang bernama Kolam Wu, sebuah tempat yang bisa mengeluarkannya dari kota itu. Tapi, sebelum keluar, ia harus bisa melupakan obsesi yang ada di dalam dirinya. Di tempat itu, terlihat juga orang-orang yang ingin melompat ke dalam kolam. Tapi, karena obsesinya yang begitu besar, sehingga membuat ia menjadi ragu. Lalu, ada juga yang berhasil untuk kembali. Tapi ingatan yang menjadi obsesi orang itu hilang bersama dengan kenangan miliknya. Saat Xiaoxing ingin mencobanya, tapi ia tidak bisa. Obsesi di dalam dirinya malah semakin memuncak, bersama ingatan tentang Xiaoba yang semakin jelas. Dan secara bersamaan, pemuda bertopeng juga mencobanya, tapi ia tidak bisa melihat obsesi yang ada di dalam dirinya. Ketika mereka ingin pulang, tiba-tiba bencana datang lagi. Yang sebelumnya berwujud angin topan, tapi kali ini bencana datang berbentuk burung phoenix api, dan diiringi oleh roh yang akan menangkap makhluk hidup yang ada di depannya. Kemudian, mereka pun mencoba melarikan diri, hingga akhirnya mereka sampai di Kolam Wu. Namun, ada 2 ekor roh yang masih mengejar mereka, hingga sampai ke Kolam Wu. Pada saat pria bertopeng diserang oleh salah satu roh, tiba-tiba Master Sima datang untuk menyelamatkannya dengan cara memenggal kepala siluman roh itu. Akibat dari bencana itu, barang-barang dan mobil mereka hangus terbakar, sehingga mereka harus berjalan kaki untuk pulang. Di sisi lain, meskipun pria bertopeng lemah, tapi dia punya hati yang baik. Ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Xiaoxing. Dan karenanya, ia langsung mengingat tentang kejadian kakaknya dulu. Lalu, Xiaoxing pun meminta izin pada Master Sima untuk mengizinkan pria bertopeng untuk ikut bersama mereka. Sesampainya mereka di sana, Master Sima merasa kalau ada yang aneh. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk lewat melalui jalan rahasia. Dan benar saja, pembantaian terlihat jelas di depan mata mereka. Hingga akhirnya, para raksa lenyap satu persatu di tangan iblis berkepala banteng. Di saat mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba bencana datang lagi dengan merwujudkan air. Air keluar dari setiap celah di dalam tanah yang menghantam berbagai benda dan makhluk yang ada di hadapannya.
Pada saat mereka mencoba menyelamatkan diri, pemuda bertopeng tiba-tiba terjatuh dan terhimpit. Xiaoxing pun mencoba untuk menyelamatkan pria itu, tapi Master Sima malah meninggalkan mereka karena menurutnya mereka hanyalah beban bagi dirinya. Ketika Xiaoxing sudah mulai merasa putus asa, pria bertopeng pun membuka topengnya, yang ternyata wajah pria itu mirip dengan Xiao Bei kakaknya. Karena hal itulah yang membuat Xiaoxing bertambah kuat dan menjadi semangat kembali, sehingga mereka berdua pun berhasil selamat. Pada saat mereka berdua berada di atas bukit batu, terkuaklah kalau pria itu hanya memiliki wajah yang mirip dengan kakaknya, dan memiliki cerita sendiri kenapa ia bisa sampai ke kota Sura. Dan dari perbincangan mereka di tempat itu, Xiaoxing menjadi sadar tentang maksud dari perkataan kakaknya selama ini. Kalau memiliki kekuatan yang sangat kuat bukanlah hal yang paling penting, tapi dengan memiliki hati yang tulus sudah cukup untuk membuat terciptanya cinta sejati. Sembari memainkan serulingnya, pria itu juga mengatakan, saat pertama kali ia melihat Xiaoxing, ia pun merasa sangat bahagia dan berpikir ia harus menyelamatkan Xiaoxing meski seberapa besar pun risikonya. Mendengar perkataan dari pria itu, Xiaoxing pun menjadi tersentuh. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke swalayan Wanyi. Di sana, Xiaoxing bertanya kepada siluman rubah cara lain agar bisa keluar dari kota Sura. Tapi, sebelum mengatakannya, siluman rubah memiliki syarat. Ia menginginkan obsesi yang dimiliki oleh mereka berdua. Pada saat di kolam Wu, mereka juga menemukan Master Sima yang ingin kembali ke dunia manusia. Selain menggunakan cara pertama, siluman rubah juga mengetahui cara lainnya, yaitu melalui jembatan Ruguo. Diibaratkan, kota Sura adalah kota yang berkelok-kelok. Ada kepala dan ekor ular yang hampir terhubung di ujungnya. Tapi, di ekor ular itu tempat bersarangnya para monster hantu. Dan dari ekor ular itulah tumbuhnya sebuah jembatan yang bernama Jembatan Ruguo. Dan dari situlah mereka dapat melompat ke dalam mulut ular yang menjadi jalan keluar dari kota Sura. Di waktu yang bersamaan, para pasukan iblis berkepala banteng datang untuk menyerang swalayan Wanyi. Tidak mau tinggal diam, mereka pun menyerang iblis berkepala banteng itu dengan senjata seadanya. Lambat laun, akhirnya pertahanan mereka pun dapat ditembus oleh para pasukan kepala banteng. Karena sudah mulai terdesak, akhirnya mereka memutuskan untuk mundur ke kolam Wu. Di sana terlihat juga Master Sima yang baru saja siuman, dan para pasukan kepala banteng yang telah berhasil mengepung semua wilayah Wanyi. Karena obsesi Master Sima telah diambil, ia pun serasa mendapat pencerahan dan meminta maaf kepada Xiaoxing atas kesalahannya. Dikarenakan sudah terkepung oleh pasukan kepala banteng, Master Sima memutuskan untuk bertarung melawan Tuan Niu. Walaupun Tuan Niu jauh lebih kuat, Master Sima hampir saja bisa membunuhnya. Tapi dikarenakan mantra perisai yang ada di tubuhnya, sehingga ia masih selamat. Lalu, Master Sima pun tewas hanya dengan satu kali hempasan. Dan bagi sobatku yang penasaran, kenapa mantra perisai yang ada di tubuh Tuan Niu sama persis dengan mantra perisai Biksu Pahai, nanti akan Mister jelaskan ya sobat. Setelah melihat Master Sima tewas, Xiaoxing pun tidak tinggal diam saja. Ia melakukan perlawanan. Karena pria bertopeng tidak ingin Xiaoxing terluka, ia pun turut untuk membantunya. Karena serangan yang ia dapat membuat mereka semua terkejut. Ternyata wajah pria bertopeng ditutupi oleh topeng kulit manusia.
sehingga yang memakainya dapat mengubah wajahnya sesuai keinginannya. Dan di sini juga kita mengetahui kalau selama ini pria bertopeng itu adalah seorang mata-mata yang disuruh oleh Tuan Niu. Kemudian Tuan Niu memberikan kembali topeng itu dan mengangkatnya sebagai seorang pelindung. Tapi pria itu malah mengubah kembali wajahnya mirip dengan Xiao Bai dan menolak permintaan dari Tuan Niu. Karena keputusan pria itu, akhirnya Tuan Niu menjadi murka dan hendak membunuh mereka semua. Karena sudah semakin terpojok, akhirnya siluman rubah memutuskan untuk melompat ke dalam kolam Wu, hingga ia menunjukkan wujud aslinya. Siluman rubah memutuskan bersatu dengan kolam Wu untuk menenggelamkan semua pasukan iblis kepala banteng yang ada di tempat itu. Selain itu, ia juga membantu pria bertopeng dan Xiao Xing dengan memberikan sebuah skoci untuk dapat keluar dari kolam Wu. Setelah mereka berhasil keluar, Xiao Xing merasa sangat marah karena ia merasa kalau pria bertopeng telah mengkhianatinya. Namun, karena kejadian itu, pola pikir Xiao Xing semakin terbuka. Kalau siapa yang lebih kuat itu bukanlah hal yang penting, karena menurutnya semua makhluk bisa berkhianat, mau dia kuat atau lemah sekalipun. Dan dari situlah ia memutuskan kalau dia tidak akan lagi berharap pada siapapun dan akan memperkuat dirinya sendiri. Sehingga suatu hari nanti dia bisa berhasil mengalahkan Biksu Pahai dan menghancurkan pagoda yang mengurung kakaknya selama ini. Kemudian, Xiao Xing dan pria bertopeng pun melanjutkan perjalanannya. Di tempat kolam Wu yang sudah mengering, terlihat hanya Tuan Niu yang berhasil selamat, karena ia memiliki mantra perisai yang membuat dirinya menjadi abadi. Setelah itu, ia mencium aroma pria bertopeng yang masih hidup dan langsung mengejarnya. Scene berpindah, terlihat Xiao Xing dan pria bertopeng telah sampai di suatu tempat dan menaiki sebuah mobil yang berbentuk laba-laba dengan menggunakan tiket yang diberikan oleh siluman rubah sebelumnya. Ternyata di dalam mobil itu terdapat sebuah gua yang berbentuk lorong dimensi yang bernama Gua Heipeng. Dan untuk berkultivasi di sana harus memiliki keberanian dan tekad yang kuat, karena kalau tidak mereka akan lenyap menjadi abu. Saat pertama kali mencoba masuk ke dalam gua itu, Xiao Xing langsung terpental keluar. Di sini juga terdapat perbedaan waktu dimensi. Di sana ia telah berada selama 2 jam, tapi di kota Sura masih sekejap mata. Kemudian, ia memilih untuk bersemedi sebelum mencobanya lagi. Pada percobaan kedua, ia langsung ditarik oleh sosok bayangan tangan dan langsung membawanya ke depan pagoda. Di situ, ia kembali bertemu dengan Biksu Pahai yang telah menyegel kakaknya sebelumnya. Di sini terungkap jugalah jawaban dari rasa penasaran kita sebelumnya tentang mantra perisai yang dimiliki oleh Tuan Niu. Yang ternyata Biksu Pahai lah yang mengirimkan Tuan Niu ke kota Sura dengan tujuan untuk membasmi semua makhluk hidup yang ada di kota Sura. Karena menurutnya semua makhluk tidak boleh terjebak dalam obsesi mereka dan sudah waktunya untuk bereinkarnasi. Karena sebab itulah ia memberikan mantra perisai dalam tubuh Tuan Niu untuk memusnahkan makhluk yang tidak mau pergi dari kota Sura. Dan ketika kota Sura tidak ada lagi penghuni, maka kota Sura akan hancur dan lenyap dengan sendirinya. Semua itu dilakukan oleh Biksu Pahai untuk membantu semua makhluk hidup yang ada di kota Sura agar dapat memasuki siklus reinkarnasinya. Tapi, Xiao Xing tetap tidak peduli apa yang dikatakan oleh Biksu Pahai, karena ia masih memiliki dendam terhadap biksu. Pada saat Xiao Xing menyerang biksu, lagi-lagi ia kalah dan terpental keluar dari dimensi itu. Walaupun begitu, Xiao Xing tidak patah semangat, melainkan obsesinya malah semakin memuncak dan terus mencoba dan mencoba walau ia selalu saja terpental keluar dari dimensi itu. Sedangkan pria bertopeng hanya bisa menghalangi roh hantu yang ingin masuk ke dalam mobil. Musim telah silih berganti dan tahun demi tahun telah berlalu di dalam dimensi itu. Tapi, Xiao Xing tidak pernah mau menyerah, meskipun ia selalu kalah melawan Biksu Pahai.
Di sisi lain, pria bertopeng selalu berusaha melakukan hal yang bisa ia lakukan demi melindungi Xiaoxing, sehingga mengakibatkan pergelangan tangannya terkilir. Melihat pria bertopeng terluka, Xiaoxing pun tidak tinggal diam. Dia langsung memberikan pertolongan pertama kepada pria bertopeng dengan membalut pergelangan tangan pria bertopeng menggunakan selendang yang biasa ia ikatkan di tangannya. Kemudian, Xiaoxing kembali masuk ke dalam lorong dimensi itu. Dan ternyata di dimensi itu waktu sudah berjalan selama 20 tahun lamanya, berbanding terbalik dengan kota Sura yang masih berjalan selama beberapa hari saja. Kemudian pertarungan antara Xiaoxing dan Biksu Pahai pun kembali dimulai. Tapi di sini kita dapat melihat perubahan pada ular Xiaoxing yang sudah semakin besar, dikarenakan ia tidak membawa selendang yang biasa diikatkan di tangannya. Yang sudah kita ketahui kalau itu adalah bentuk dari obsesinya selama ini. Karena Xiaoxing yang sudah bertambah kuat dan Biksu Pahai juga sudah semakin tua, akhirnya Xiaoxing berhasil mengalahkannya. Dan dapat menghancurkan pagoda Lengfei. Karena Biksu telah berhasil dikalahkan oleh Xiaoxing, efek kekalahannya juga berpengaruh kepada Tuan Niu yang sedang mengejar mereka. Mantra perisai yang ada di tubuh Tuan Niu selama ini telah berhasil menghilang, sehingga sekarang ia mudah untuk diserang. Di saat Xiaoxing telah kembali ke kota Sura, tiba-tiba mereka melihat bunga-bunga yang berterbangan dan ekor ular yang mengeluarkan akar yang menuju kepalanya. Akar itu adalah jembatan Ruguo yang menjadi satu-satunya jalan untuk mereka keluar dari kota Sura. Di sisi lain, Tuan Niu juga mengetahui kalau jembatan Ruguo adalah jalan satu-satunya keluar dari kota Sura. Setibanya mereka di sana, Xiaoxing dan pria bertopeng harus melewati para siluman yang sedang tertidur. Mereka pun melangkah dengan sangat hati-hati. Tak lama kemudian, pria bertopeng terjatuh. Beruntungnya, Xiaoxing yang melihat itu langsung menolongnya. Tapi, masalah mereka belum selesai sampai di situ. Ternyata Tuan Niu mengikuti mereka dari belakang. Dan tidak hanya itu saja, bencana tiba-tiba datang lagi, dengan wujud gas yang menghantam wilayah yang ada di sekitarnya. Dan karena bencana itu juga, akar-akar mulai bercerai-berai dan menjadi hancur sedikit demi sedikit. Dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka terus mencoba berlari menuju kepala ular sambil menghindari siluman-siluman roh yang menyerang mereka. Kemudian, Tuan Niu terkena gigitan siluman roh. Dan karena gigitan itu, Tuan Niu perlahan-lahan berubah menjadi siluman roh juga. Xiaoxing dan pria bertopeng yang terus berlari selalu saja dihadang oleh Tuan Niu. Ketika mereka berdua ingin melompat, tiba-tiba langkah mereka terhenti karena ditahan oleh Tuan Niu yang sudah berubah menjadi siluman roh. Dan karena itu juga, mereka berdua kembali terjatuh. Sehingga, pria bertopeng mengambil keputusan yang sulit. Ia memberikan dirinya tergigit oleh Tuan Niu, agar ia juga berubah menjadi siluman roh. Sehingga, ia membawa Xiaoxing terbang kembali menuju kepala ular kota Sura. Sayangnya, pria bertopeng tidak bisa pergi meninggalkan kota Sura, dan perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi hamparan debu, sehingga hanya menyisakan topeng dan serulingnya saja. Xiaoxing sudah berhasil lagi kembali ke Hangzhou, dan waktu juga sudah berubah di sini. Walaupun ia sudah berhasil melewati perjuangan beratnya di kota Sura, dan berhasil juga meruntuhkan pagoda Leifeng, tapi ia tetap saja belum bisa menemukan kakaknya. Kemudian, ia melihat pagoda yang sudah dibangun ulang, dan kini pagoda itu telah dijadikan sebuah museum untuk benda-benda bersejarah. Orang-orang sekitar pun percaya kalau siluman ular putih yang pernah dikurung di dalamnya telah bereinkarnasi ke wujud yang lain. Di dalam museum, terlihat tusuk konde milik kakaknya yang sudah patah. Kemudian, Xiaoxing mengambilnya dan menyatukannya dengan suling tulang milik pria bertopeng sebelumnya.
Dan dari situ, Xiaoxing pun akhirnya sadar kalau pria bertopeng yang selama ini bersamanya adalah benar-benar kakaknya yang telah bereinkarnasi menjadi seorang laki-laki. Dan di akhir film, kita melihat Xiaoxing seperti ada yang memanggil, dan suaranya juga sangat mirip dengan Xiao Bei. Tapi sayangnya, film selesai sampai di sini. Film pun tamat. 小青，小白， Bagaimana menurut kalian sobat? Seru kan filmnya? Mister harap semoga sobat-sobatku bisa terhibur semua ya. Oh iya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya sobat. Bantu channel Mister Bobang agar cepat berkembang ya sobat. Sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya. See you.